Hai guys, welcome to Enatek ID. Jadi kali ini aku akan membahas handphone menarik yaitu dengan Nothing Phone One yang baru saja diinfokan terus meluncur dan banyak sekali tease yang dikeluarkan oleh Nothing untuk membuat hype yang sangat besar di sosial media khususnya untuk tech reviewer serta tech enthusiast yang mengikuti handphone terbaru. Memang aku nggak langsung buat video tentang Nothing Phone One ini walaupun sudah mulai banyak yang membahas khususnya oleh MKBHD atau Marques Brownlee karena memang menurutku masih kurang jelas ya karena masih saja dari Nothing memberikan kelebihan-kelebihan sedikit demi sedikit tampilan bagian belakangnya saja. Nah sekarang memang HP ini sangat menarik, eye catching lah kalau bisa aku bilang karena dengan perubahan yang menurutku tidak kita lihat di handphone lainnya. Oke, aku garis bawahi, tidak 100% berbeda tetapi memiliki hal-hal unik yang menurutku sangat patut untuk dibahas dan dilirik di handphone kali ini. Mundur sedikit. Jadi Nothing ini perusahaan baru, tech ya, jadi tech company baru, startup yang dikeluarkan oleh co-founder OnePlus sebelumnya, yaitu Carl Pei yang keluar dari OnePlus lalu membuat untuk perusahaan tech company Nothing ini. Yang sebelumnya, pertama kali Nothing mengeluarkan yaitu Nothing Ear One yang head to head langsung mereka ingin mengeluarkan earphone dengan harga yang menarik atau lebih murah, tapi melawan earphone yang flagship yaitu dengan AirPods Pro. Ada yang active noise cancellation, lalu dengan body yang hampir mirip, tapi dengan sesuatu yang sangat menarik dari Nothing yaitu dengan bagian body yang transparan. Lalu selanjutnya Nothing ini keluar memberikan Phone One yaitu dengan HP terbaru mereka. Pasti pertanyaan yang muncul dan aku pun langsung bertanya-tanya adalah yang pertama kenapa HP ini bisa sangat-sangat hype. Lalu keistimewaannya apa sih yang dikeluarkan dengan Nothing Phone One ini yang bisa membuat semuanya itu gempar. Bahkan banyak yang nonton videonya dari MKBHD sekarang sudah jutaan sangat banyak hanya dalam beberapa hari. Jadi mungkin aku bisa jawab sedikit dari apa yang aku lihat ya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Ini hanya pendapatku. Ketika ia bergabung di OnePlus, lalu ada interview nih dengan handphone baru dari OnePlus yang muncul di sosial media selain CEO OnePlus yaitu dengan co-foundernya Carl Pei ini. Lalu di sini mulailah muncul bahwa dengan brand image, Carl Pei ini jago loh. Dia juga membuat OnePlus, dalam tim OnePlus bisa mendirikan HP yang menarik dan ketika itu OnePlus menjadi HP yang sangat-sangat menarik dan disukai bagi pencinta teknologi khususnya handphone karena dengan OS-nya yang khusus diberikan dengan Oxygen OS lalu dengan hardware yang juga memberikan harga agak miring dibandingkan dengan HP-HP Android lainnya dan khususnya juga Samsung pada waktu itu yang sangat tinggi. Karena itulah hype-nya menurutku bisa menjadi sangat besar dan marketing tim mereka juga sangat menarik dengan adanya tease dengan tech reviewer lalu dengan tech enthusiast di komunitas mereka sehingga memberikan hasil yang sangat menarik dari sisi marketing. Sekarang lanjut terkait dengan handphone Nothing Phone One ini. Langsung saja terkait pre-order dulu. Jadi pre-ordernya ini masih invitation only dan tidak ada di US dan Kanada. Jadi mereka masih tetap fokus di home base mereka yaitu di London, UK dan juga dengan daerah-daerah Europe yang mereka akan optimalkan dengan mereka bekerja sama dengan carrier di UK. Lalu juga pastinya ke depannya mereka mengatakan masih akan berusaha dan juga akan memberikan di pasar US dan juga dengan mungkin di Asia. Jadi kita akan tunggu saja bagaimana serta memang dalam pre-order kali ini yang sangat menarik adalah mereka membuka di StockX yaitu dengan auction ya tipenya harganya sangat gila sih untuk suatu handphone dengan spesifikasi yang ada. Nanti aku akan bahas terkait spesifikasi yang sekarang muncul. Lalu dengan Nothing Phone One ini menurutku masih agak aneh aja karena dengan auction yang diberikan memang menarik nih ada custom 1-100 tapi terkait jumlahnya yang melakukan bidding di Phone One tidak terlalu banyak entah itu berhasil atau enggak. Kalau mungkin dari kita lihat wow tapi mungkin dari tim mereka dengan jumlah yang ada apakah itu banyak menurutku kurang sih dengan apa yang digoreng kasarannya dengan harga Nothing Phone yang special edition ini. Masuk ke bagian desain, jadi overall sama dengan iPhone 12. Tapi apakah ini dibilang niru persis? Menurutku menyempurnakan iya dari sisi bodinya. Karena memang seolah-olah meniru persis, tetapi bagian belakangnya yang transparan jauh lebih baik ketika kita bandingkan dengan iPhone 12 bagian belakang yang transparan. Lalu dengan adanya lampu-lampu yang digunakan LED-nya yang bisa kita katakan menggantikan flash juga. Jadi ini bisa berubah sesuai dengan notifikasi. Lalu ketika ada reverse wireless charging, ketika charging dan juga ketika recording ada lampu merah titik untuk mengetahui bahwa sedang direcord atau sedang direkam.
Tapi untuk bagian depannya standar dengan HP normalnya Android yang ada sekarang ya, dengan punch hole di bagian atas kiri. Yap, itu jadi sebuah kesan bahwa memang terkait overall body bagian belakang yang terus dipamerkan oleh Nothing bisa kita acungi jempol atau kita apresiasi dari tim Nothing. Sekarang masuk ke bagian spesifikasi yang belum 100% diklaim oleh Nothing, tapi sudah banyak muncul di sosial media terkait info-infonya. Dan menurutku mungkin beberapa orang yang expect terlalu tinggi agak kecewa dengan spesifikasi yang digunakan. 6,55 inch OLED 120Hz Full HD+, lalu dengan Android 12 Nothing OS ya, yang sekarang ini sudah muncul. Jadi juga bisa di-download oleh beberapa HP Android untuk merasakan bagaimana operating system dari Nothing. Lalu untuk chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 778G Plus 6 nanometer. Ini yang menjadi pertanyaan besar yang di-expect oleh orang-orang menggunakan 7 Gen yang terbaru, tapi ternyata menggunakan chipset yang sudah cukup lama. Lalu untuk storage-nya dengan 8GB RAM dengan 128GB storage. Kamera belakang yang terlihat ada dua, yaitu dengan 50MP kamera utama dan 12MP ultra wide. Kamera depan 8MP, lalu juga dengan adanya fingerprint di bagian samping body, serta baterainya di-expect di 4500 mAh. Secara garis besar, walaupun ini masih rumor dan 100% aku yakin sih pasti mirip atau sama bahkan, ini memberikan kesan bahwa tidak ada yang berbeda dibandingkan dengan HP Android yang lain dan bisa kita katakan ini bukan high-end flagship. Tapi kita perlu cek nanti bagaimana experience yang diberikan oleh operating system dengan launcher Nothing OS-nya, lalu juga dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti kameranya, displaynya, lalu juga experience genggamannya, chargernya. Kita perlu lihat setelah testing dengan Nothing Phone One yang lebih banyak ya pastinya setelah full launch yang sudah bisa dibeli oleh user secara umum. Ekspektasi harganya adalah 500 euro, jadi cukup menarik sih terkait harganya. Harusnya dengan harga ini bisa memberikan atau menandingi iPhone SE yang terakhir, iPhone SE 3, ataupun dengan Google Pixel 6a juga. Dengan beberapa HP yang menarik ini bisa kita lihat apakah dia bisa head to head dengan HP di harga rentang ini. Jadi menurutku setelah melihat kesan dari MKBHD ya, dengan overall info yang ada, yap, HP ini akan menarik jika dipasarkan dengan harga yang menarik juga. Walaupun memang kita bisa lihat sekarang dengan ekspektasi Euro 500, kita akan lihat bagaimana harga di Amerika yang nanti mungkin akan keluar, harga ketika masuk di Asia. Karena memang kalau misalnya dengan harga yang diberikan ini sangat menarik dan penempatan market yang sangat oke, harusnya ini bisa menjadi penjualan HP yang sangat baik juga. Dilihat dari HP pertama yang dikeluarkan oleh perusahaan startup pertama dari Nothing. Kalau terkait masuk Indonesia, no comment, karena ekspektasiku nggak mungkin untuk Nothing pertama langsung menyerang pasar Indonesia. Jadi kita akan lihat bagaimana just tip yang ada diimpor ya HP-nya Nothing ke Indonesia, harga bea cukai, harga just tip. Masuk di sini harganya mungkin hanya untuk pecinta teknologi atau mungkin tech reviewer aja. Jadi kalau untuk terkait kualitas dalam arti harga yang didapat dengan apa yang didapat, menurutku sih pasti dengan harga yang sudah nanti masuk yang sangat tinggi itu banyak sekali pilihan-pilihan lain yang bisa kalian dapatkan dan lebih worth it. Tapi siapa tahu seperti Nothing Air One yang masuk resmi di Indonesia, atau bisa saja nanti dari tim Era Jaya juga masukkan HP Nothing Phone One resmi di Indonesia dengan harga yang menarik juga. Pertanyaan terakhir dan besar menurutku adalah apakah hype yang diperkenalkan khususnya LED di bagian belakang cukup menjadi HP yang langsung masuk di pasar smartphone saat ini? Apakah akan berhasil di tahun 2022? Menurutku pribadi, dengan info yang ada, memang HP ini sangat-sangat menarik, tetapi akan cukup sulit untuk bertanding, apalagi khususnya di tahun 2022, dengan banyaknya faktor seperti supply chain, chip shortage, lalu dengan masalah-masalah yang muncul, menurutku terkait harga juga akan sulit untuk menekan dari sisi Nothing, serta dari antusiasme pasar juga kita perlu lihat bagaimana dengan perbedaan yang mungkin yang paling signifikan hanya bagian belakang. Apakah itu cukup dengan LED yang diberikan menjadi rasa wow saja, atau ya ini HP standar Android yang akan kita lihat di tahun-tahun yang akan datang juga? Kita lihat saja. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.